Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farfazi Alfedro dari kelas SIKC 1D. Yang terhormat dosen dasar Sistem Informasi Ibu Sontilena, Eskom MMkom. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Smart Governance dengan tema Sistem Perizinan Online Terpadu, yaitu e-permit. Nah, ini untuk hasil ringkasan, hasil analisis dari sistem saya, yaitu sistem perizinan manual masih memiliki banyak kendala, seperti antrian panjang, proses verifikasi lambat, berkas fisik mudah hilang, serta permohonan tidak bisa memantau status permohonan secara real-time analisis. Lalu ada gap analysis, menunjukkan bahwa sistem manual tidak efisien, kurang transparan, dan tidak terintegrasi. Aktor dalam sistem ini terdiri dari pemohon, petugas administrasi, mencakup kemudahan pengajuan, tracking status, dan upload dokumen secara digital. Nah, ini untuk rancangannya yang saya berikan itu ada use case diagram usulan, activity diagram usulan, sequence diagram usulan, class diagram, komponen, dan development diagram. Dan yang keenam itu ada arsitektur sistem, yaitu enterprise arsitektur. Yang pertama itu use case diagram, teman-teman. Nih, use case diagram yang saya buat, itu ada pemohon, petugas administrasi, petugas teknis, dan kepala dinas. Yang pertama itu ada pemohon. Pemohon tuh melakukan apa? Melakukan registrasi online. Lalu setelah itu melakukan login nih teman-teman. Mengisi formulir digital, mengupload dokumen, memantau status surat izin. Yang kedua ada petugas administrasi, melakukan verifikasi dokumen secara digital. Yang ketiga ada petugas teknis, melakukan verifikasi teknis melalui sistem. Yang keempat ada kepala dinas. Pada proses ini, kepala dinas melakukan persetujuan data atau penolakan melalui sistem. Terus yang kedua ada activity diagram usulan. Ini merupakan activity diagram usulannya ya teman-teman. Contohnya seperti ini yang saya buat. Untuk pembahasannya itu ada pemohon, petugas administrasi, petugas teknis, kepala dinas, petugas administrasi, dan hingga selesai. Yang pertama pemohon. Yang pertama tuh ngapain sih pemohon tuh teman-teman? Pemohon itu mengisi data permohonan izin secara online. Yang kedua ada petugas administrasi itu menerima permohonan dari pemohon. Yang ketiga ada petugas teknis, yaitu menerima permohonan dari sistem perizinan online. Yang keempat ada kepala dinas nih, yaitu menerima rekomendasi dari petugas teknis. Yang kelima ada petugas administrasi, yaitu mengirimkan surat izin kepada si pemohon. Yang keenam, yaitu proses perizinan berakhir ketika pemohon menerima dokumen surat yang sudah disetujui. Nah, yang ketiga ada sequence diagram usulan teman-teman. Nah, ini merupakan sequence diagram usulan yang saya buat, yaitu ada pemohon mengajukan berkas kepada petugas administrasi, yang kedua ada petugas administrasi melakukan pemeriksaan dan validasi data. Jika datanya lengkap, petugas administrasi mengirimkan permohonan kepada petugas teknis. Lalu petugas teknis melakukan verifikasi teknis. Yang kelima itu ada petugas teknis mengirim hasil verifikasi kepada petugas administrasi. Yang keenam, petugas administrasi mengajukan hasil tersebut ke kepala dinas. Yaitu yang ketujuh ada kepala dinas memberikan persetujuan atau penolakan kepada surat yang teman-teman sudah ajukan. Yang kedelapan itu apa sih teman-teman? Ada hasil keputusan yang dikirim oleh petugas administrasi. Lalu yang kesembilan petugas administrasi menyampaikan notifikasi hasil kepada si pemohon. Nih, yang keempat ada kelas diagram. Ini kelas diagram yang saya buat. Itu ada pemohon ke sistem, sistem ke petugas. Lalu ada petugas administrasi ke petugas teknis. Lalu yang terakhir ada kepala dinas ke petugas teknis. Yang pertama itu pemohon ke sistem itu ngapain sih teman-teman? Satu pemohon dapat mengirimkan banyak surat ke sistem. Yang kedua sistem kepada petugas. Satu sistem dapat mengirimkan banyak surat kepada petugas administrasi. Yang ketiga petugas administrasi ke petugas teknis. Itu satu petugas administrasi dapat memberikan banyak surat kepada petugas teknis. Kepala dinas ke petugas teknis. Satu kepala dinas dibantu oleh beberapa petugas teknis nih. Lanjut, yang terakhir ada komponen development diagram. Yang pertama ada diagram komponen sistem, ada pemohon dan petugas administrasi. Yaitu ada pemohon mengirimi permohonan melalui aplikasi. Lalu yang kedua ada petugas administrasi nih. Ngapain sih petugas administrasi dalam sistem ini? Yaitu pemohon administrasi membuka daftar permohonan baru. Lalu selanjutnya ada petugas teknis, kepala dinas, dan notifikasi dan dokumen. Petugas teknis itu ngapain sih teman-teman? Tugasnya nih di sistem ini yaitu menerima data permohonan yang telah diverifikasi oleh admin. Lalu kepala dinas tuh ngapain? Itu kepala dinas melihat data
hasil teknis yaitu melakukan review, melakukan persetujuan atau penolakan pada surat tersebut. Yang kelima ada notifikasi dan dokumen. Itu ngapain sih? Notifikasi dikirim pada tiap tahap, yaitu dikirim via komponen notifikasi atau komponen notinen, yaitu notifikasi ketika dokumen teman-teman sudah disetujui. Lalu ke diagram development system. Di sini ada client, server, sama server database. Yang pertama ada klien itu ada pemohon, petugas admin, petugas teknis, dan kepala dinas bisa mengakses aplikasi tersebut. Yang kedua ada server aplikasi itu ada apa aja sih? Ada layanan pemohon, layanan petugas administrasi, petugas teknis, dan layanan kepala dinas. Yang ketiga ada service database. Itu ngapain sih? Server aplikasinya tuh yaitu untuk menyimpan permohonan, menyimpan verifikasi, menyimpan hasil teknis, menyimpan keputusan kepala dinas, menyimpan dokumen, dan menyimpan log dan activity. Nah, ini untuk gambarannya nih teman-teman dari diagram komponen sistem dan diagram development system. Lanjut nih ke arsitektur sistem, yaitu enterprise arsitektur. Itu ada pemohon, warga atau perusahaan. Yaitu yang kedua ada petugas administrasi. Yaitu ada pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan izin. Petugas administrasi adalah pihak pertama yang melakukan verifikasi dasar nih. Untuk alurnya seperti ini ya teman-teman, dan tugas dan alurnya si petugas juga. Yang ketiga ada petugas teknis, lalu yang keempat ada kepala dinas. Nah, untuk itu tuh tugasnya tuh ngapain aja sih? Petugas teknis tuh menerima berkas dari petugas administrasi, dan kepala dinas itu melakukan review akhir nih teman-teman. Apakah surat teman-teman ini disetujui ataupun ditolak? Nah, ini merupakan gambarannya nih teman-teman. Nah, untuk IRD-nya, entity relation diagramnya itu ada pemohon ke perusahaan, pemohon ke jenis izin ke permohonan izin. Yang keempat ada permohonan izin dan dokumen persyaratan. Yang kelima dokumen persyaratan, verifikasi, hingga terakhir yaitu log activity dan perusahaan nih. Untuk contohnya teman-teman. Nah, untuk IRD yang saya buat seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut nih ke dashboard eksekutifnya nih. Nah, untuk dashboard eksekutifnya tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Terdapat ini harian, perusahaan yang disetujui, hingga ke revisi dokumennya nih. Nah, ini dashboard eksekutifnya tuh banyak nih, ada izin usaha, izin bangunan, izin lingkungan, dan lain sebagainya. Lanjut nih, di sini juga ada ini izin over the SLA nih. Ada dari PT mana nih, terus izinnya izin apa, usaha contohnya. Terus ada 9 hari, ininya statusnya ngapain statusnya. Nah, ini untuk kinerja petugasnya nih teman-teman, gambarannya. Nah, ini dashboard eksekutifnya juga nih, ada verifikasi admin dan verifikasi teknis juga nih, sama aja. Nah, ini juga masih ke tugas. Nah, ini untuk peta-petanya nih teman-teman, nih ada kecamatan pusat, kecamatan utara, lanjut ada kecamatan selatan, nah kecamatan timur, dan kecamatan barat nih. Nah, untuk kecamatan-kecamatan tersebut tuh bisa diakses ya teman-teman melalui sistem ini. Yang penting terdapat di kecamatan-kecamatan yang sudah tercantum dalam dashboard ini teman-teman. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.